Assalamualaikum guys, gua Angga and welcome back. Selamat menikmati kupas movie misteri yang mungkin aja bisa nemenin waktu santai kalian. So, jangan lupa tutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah kalian. And let's see. Memelihara tuyul untuk sebuah kesuksesan pasti akan memakan tumbal. Dan kebanyakan tumbalnya itu dari keluarganya sendiri. Seperti yang dikisahkan pada film ini yang tayang pada tahun 2015 dan dibintangi oleh Dinda Kanyadewi, Gandhi Fernando, dan juga Citra Prima. Film ini mengisahkan tentang seorang anak wanita atau keturunan yang terkena kutukan dari ibunya sewaktu memelihara tuyul dan harus menumbalkan antara suami atau anaknya. Penasaran kan dengan kisahnya? Yuk langsung aja kita simak kisahnya. This is Tuyul part 1. Di awal film terlihat seorang wanita kebaya merah. Bukan yang lagi viral sekarang ya guys, kebaya merahnya. Sedang melakukan ritual yang kemudian keluar mainan yang tandanya tuyul itu datang. Lalu wanita itu memberi makan dengan darah dari jarinya yang ditusukkan pakai tusuk rambutnya. Kemudian scene berganti beberapa tahun kemudian, di mana sepasang suami istri yang bernama Daniel dan Mia datang ke rumah orang tuanya Mia yang sudah kosong. Mereka akan menempati rumah itu karena Daniel lagi ada proyek di daerah situ. Sebenarnya Mia yang lagi hamil nggak mau tinggal di situ karena rumah itu punya unsur mistis yang menyeramkan. Malam harinya ketika mereka sedang tidur, Mia terbangun karena mendengar suara. Sampai akhirnya Mia berhenti di depan pintu yang terkunci. Yang mana ruangan itu adalah tempat ritual ibunya dulu. Karena Mia takut, lalu memutuskan untuk pergi dari situ. Pagi harinya Mia mencari Daniel yang ternyata ada di ruangan atas. Dan mau menjadikan ruangan itu untuk ruangan kerjanya. Setelah itu Bu RT datang untuk mendata warga baru di situ. Sebenarnya Bu RT udah kenal sama Mia. Nah saat mau pulang, Mia menanyakan pada Bu RT soal tetangganya. Tapi Bu RT bilang kalau tetangga Mia itu orang yang aneh dan gak mau bersosialisasi pada warga sekitar. Di sisi lain, Daniel yang sedang merapikan ruangan atas tiba-tiba menginjak lantai yang rusak. Disitulah Daniel menemukan sebuah botol yang kemudian botol itu dibuka. Saat dibuka, tiba-tiba lampu di ruangan itu pecah. Esok harinya, Mia yang berada di kamar menemukan mainan yang terlempar dari atas. Kemudian Bi Inah datang dan menjelaskan kalau dia yang selama ini merawat rumah itu. Di sini Bi Inah memberikan tusuk rambut dan juga buku diary milik ibunya Mia. Kemudian malam harinya Mia melihat dompet tetangganya jatuh dan mengembalikan dompet itu. Ketika masuk ke rumah tetangganya, ternyata banyak alat-alat untuk ritual. Mia yang gak nyaman sama keadaan itu pamit untuk pulang. Di rumahnya saat sedang makan malam terlihat kalau Daniel lagi bete karena proyeknya diambil alih sama partnernya sendiri. Setelah makan malam, partnernya itu telepon lagi yang membuat Daniel tambah kesal. Saat itu tiba-tiba salah satu pintu di ruangan itu terbuka sendiri. Kemudian pagi harinya Mia terbangun karena jarinya seperti ada yang memegangnya. Siang harinya saat Mia sedang menonton video dokumenter di laptopnya, tiba-tiba aja ada yang melempar mainan. Mia pun lalu melihat ke arah datangnya mainan tersebut. Di situ Mia melihat tuyul. Saat tuyul itu hilang, Mia langsung merasakan sakit di perutnya. Di sisi lain, Daniel lagi debat sama partnernya dan terancam akan kehilangan proyek itu. Dan esok paginya Mia mencari Daniel. Ternyata semalam Daniel tidur di ruang kerjanya. Di sini sikapnya Daniel udah agak berubah jadi cuek. Di tempat lain diperlihatkan Karina sedang ritual, yang kemudian Mia kedatangan Bu RT yang mengajak Mia untuk ikut arisan. Saat Bu RT menunjukkan amplop berisi duit arisan ibu-ibu, tiba-tiba ada tuyul yang melintas. Karena Mia mau minta izin dulu sama suaminya, Bu RT pun lalu pamit pulang. Kemudian siang harinya Mia lagi memasukkan permen coklat ke sebuah toples. Tapi saat Mia pergi ke dapur, tiba-tiba ada tangan yang meraih toples itu hingga terjatuh dan pecah. Mia yang belum sempat merapikannya mendengar ada tamu yang datang. Ternyata Bu RT lagi yang datang dan menanyakan apakah amplop berisi duit arisan tadi tertinggal di situ. Soalnya amplop itu hilang
Kemudian malam harinya Mia bercerita kepada Daniel kalau warga sekitar lagi ngomongin adanya tuyul. Dan Mia juga sering diteror oleh tuyul akhir-akhir ini. Daniel yang gak percaya hal kayak gitu langsung bad mood dan marah pada Mia. Kamu tadi beli permen coklatnya belum? Di sini kita mengetahui yang request permen coklat itu adalah Daniel. Lalu saat Mia bikin kopi buat Daniel, Mia melihat kalau Karina sedang mengawasi dirinya. Setelah mengantarkan kopi itu pada Daniel, Mia ke rumah Karina dan melihat dari jendela kalau Karina lagi ritual. Mia yang melihat itu langsung memfoto Karina, kemudian pulang. Saat di kamar, Mia menemukan mainan lagi. Tapi mainan itu dibuang sama Mia, dan tuyul itu terlihat marah pada Mia. Nah, ketika Mia tertidur, ternyata mimpi buruk lagi. Dan pagi harinya Mia browsing cara mengetahui adanya tuyul. Kemudian menyuruh Bina untuk beli yuyu atau kepiting. Lalu Mia menaruh yuyu itu dan sebuah handycam. Malam harinya Daniel tiba-tiba jadi care lagi nih sama Mia. Dan menginfokan kalau partnernya tiba-tiba sakit. Yang kemudian proyeknya dilimpahkanlah kepada Daniel. Setelah itu Daniel kembali ke ruang kerjanya. Dan esoknya Mia diberi hadiah kalung sama Daniel. Lalu Mia ke ruangan yang ada yuyunya. Mia melihat baskomnya udah terbalik dan yuyunya berantakan. Karena penasaran, Mia langsung menonton hasil rekamannya itu. Di situ terlihat semuanya bergerak sendiri. Dan dikagetkan munculnya tuyul tepat di depan handycam. Setelah itu Mia datang ke rumah Karina dan memfitnah Karina kalau dialah yang melakukan semua ini. Kemudian Mia mengundang Bu RT dan security untuk menyaksikan apa yang direkamnya. Lalu memberikan foto Karina yang sedang melakukan ritual. Malam harinya warga mendatangi rumah Karina. Di sini Karina menjelaskan kalau semuanya itu adalah fitnah. Tapi warga tetap aja menghakimi dan juga mengusirnya. Mia merasa berdosa pada Karina sewaktu cerita ke Daniel. Dan esoknya saat Mia melihat lukisan keluarganya, di sini Mia berhalusinasi seperti dipegangin sama orang-orang yang ada di lukisan itu. Mia yang menjerit lalu disadarkan sama Bina. Di sini Mia sadar ada yang aneh sama lukisan itu. Mia pun mengelupaskan lukisan itu. Dan bener aja, semua yang ada di lukisan itu lagi pegang botol aneh. Kemudian mereka menurunkan lukisan itu. Ternyata di belakang lukisan itu ada sebuah tulisan Sangskerta yang kemudian diterjemahkanlah sama Bina. Yang artinya, setiap generasi pemangku tuyul harus menumbalkan suaminya. Wanita pemangku tuyul harus menurunkan ilmunya kepada anak pertama. Kalau enggak, nanti anak dari anak pertamanya tadi akan jadi disabilitas. Tuyul bisa dihentikan oleh pemangku tuyul dengan memasukkan ke dalam botol dan disegel sama darah si pemangku tuyul. Jadi ibunya Mia memasukkan tuyul dalam botol supaya Mia nggak ketumpuan gitu guys. Malam harinya Mia terbangun lalu mencari Daniel. Mia mendengar Daniel berbicara. Dan saat dihampiri, Mia terkejut melihat Daniel ternyata melihara tuyul. Di sini Mia mendengar kalau anaknya nanti yang akan lahir akan ditumbalkan buat si tuyul itu. Saat itu juga, Mia langsung ambil kunci mobil dan juga tusukan rambut ibunya. Sialnya, mobilnya tidak mau nyala. Daniel yang menghampiri Mia mencoba untuk meyakini Mia. Tapi Mia langsung melukai tangan Daniel dan lari ke dalam rumah untuk bersembunyi. Nah, saat Mia mau keluar dari rumah itu lagi, Mia dihadang sama tuyul. Daniel yang tahu lalu menyuruh tuyul itu untuk pergi, tapi Daniel malah diserang sama tuyul itu. Melihat itu, Mia langsung melarikan diri sampai ke hutan, tapi diikuti oleh tuyulnya. Saat udah terpojok, tuyul itu kemudian menyerang Mia. Yang kemudian Bina dan Karina datang membantu Mia. Masukkan ke dalam botol ini, Non Mia. Dan akhirnya Mia berhasil memasukkan tuyul itu ke dalam botol yang dibawa oleh Bina. Kemudian menyegelnya dengan darah dari jarinya Mia. Di sini Bina bercerita kalau dia dan Karina memang diminta ibunya Mia untuk menjaga Mia dari tuyul tadi. Dan esoknya Mia dan Daniel akhirnya balik ke Jakarta lagi. Dan singkat cerita, diperlihatkanlah ada seseorang yang membongkar lantai
dan mengambil botol isi tuyul itu. Lalu film pun selesai. Nah guys, jadi film ini adalah film trilogi. Yang part 2-nya nanti akan kita ceritakan di video berikutnya. Dan kalian harus nonton sih part 2-nya. Buat kalian yang mau request film-film horor lainnya, bisa DM ke IG kita di @bagianmalam. Jangan lupa di follow juga ya IG-nya. Terima kasih juga buat kalian yang udah selalu menonton channel ini. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment, karena itu yang terpenting guys. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update dari film-film horor kita lainnya yang akan kita ceritakan. Oke guys, at the end, see you next video.